Won't you take me home? Give me wings to fly. We can run. Tradisi penerbangan balon udara yang telah meramaikan momentum Lebaran tahun 2023 di Wonosobo bertajuk Balon Kultur Festival telah selesai digelar sejak tanggal 23 sampai dengan 30 April 2023. Bagi para pecinta balon udara di Wonosobo, tentunya masih jarang yang tahu tentang sejarah balon yang ada di Wonosobo itu seperti apa. Sebelum munculnya aneka bentuk dan warna balon tradisional Wonosobo yang kita kenal sampai sekarang, para sesepuh yang ada di Wonosobo telah lama mengenal tradisi menerbangkan balon udara sederhana untuk menyemarakkan Hari Raya Idul Fitri, yaitu sejak masa penjajahan Belanda yang ada di Indonesia. Dilansir dari halaman resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, dalam sebuah e-book jejak tradisional balon udara Wonosobo disebutkan bahwa penemuan balon tradisional Wonosobo dimulai pada pertengahan dekade 1920-an. Menurut penuturan masyarakat, penemunya adalah Atmo Koper. Atmo Koper merupakan seorang ahli pangkas rambut dari Krakal, Tamanan, Kelurahan Karangluhur, Kecamatan Kertek. Dia juga dikenal perajin lampion, sangkar burung, dan seniman musik rebana, atau lebih dikenal dengan terbangan. Kreasi Atmo ini terinspirasi dari pendaratan balon udara berpenumpang yang pernah ia saksikan di alun-alun Wonosobo semasa dia masih muda. Boleh jadi balon udara ini ditujukan untuk pemotretan udara, sebab hingga saat ini masih dapat ditemukan karya aerial fotografi atau foto udara yang berada di kawasan Wonosobo yang dibuat pada awal abad ke-20, antara lain foto di perkebunan teh Tambi berangkat tahun 1937 dan Hotel Hestelingshut Dieng yang sekarang bernama Hotel Krishna. Sebagai tambahan informasi, teknologi fotografi saat itu masih sangat sederhana dengan shutter speed yang sangat masih rendah, sehingga alih-alih menggunakan pesawat yang terbang dalam kecepatan tinggi, fotografer harus menggunakan balon udara untuk mendapatkan angle yang baik dari udara. Pengalaman melihat balon jenis inilah yang kemudian menginspirasi Bapak Atmo untuk membuat balon udara dari bahan seadanya. Balon pertama karya Atmo Koper dibuat menggunakan kertas pilus. Warga setempat menyebutnya kertas keripik yang dikombinasikan dengan kertas payung. Pada masa itu, bahan-bahan tersebut masih merupakan barang mewah dan mahal yang harus dipesan dari kota Semarang. Pilihan warna kertas pilus pun masih sangat minim, yaitu baru ada warna putih dan hijau. Barulah pada dekade tahun 1960-an, bahan baku kertas pilus atau krep dengan pilihan warna yang lebih banyak telah dipasarkan di beberapa toko di Wonosobo, antara lain toko Pak Ahmad di dekat Pasar Kertek yang sekarang menjadi toko Merah Putih. Bahan baku tersebut biasanya dibeli dengan dana patungan atau iuran dari warga, sedangkan bahan lain seperti lem dibuat sendiri dengan parutan ubi kayu yang diperas dan dimasak sampai menjadi lem. Pengleman menggunakan potongan kain yang dilipat dan dimasukkan ke dalam bambu kecil. Penerbangan balon Pak Atmo pertama kali dilakukan di depan Musola Krakal Tamanan dengan disaksikan kerumunan warga setempat.
Di tahun-tahun selanjutnya, kisah tentang balon di Krakal Tamanan kian menyebar di wilayah sekitarnya, hingga menjadi momentum yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Tak hanya dari Kertek, penonton pun berdatangan dari kecamatan lain, bahkan dari luar kota Wonosobo. Cerita ini didapat dari warga Krakal Tamanan bernama Subagio. Pada awalnya penerbangan balon tradisional hanya dikenal di dusun Krakal Tamanan saja. Namun memasuki era 1950-an, teknologi tersebut mulai menyebar wilayah di sekitarnya. Antara lain di Desa Kembaran di Kecamatan Kalikajar. Balon yang dibuat masih sangat sederhana, baik dari sisi pola, bentuk, maupun bahan yang digunakan. Ukuran balon juga belum terlalu besar, rata-rata dengan tinggi sekitar 7 meter, dengan perkiraan bahan baku 12 kertas untuk tingginya dan 16 kertas untuk kelilingnya, dengan ukuran masing-masing 60 kali 40 cm. Bentuk balon tidak terlalu bulat, dengan sisi atas yang cenderung menyudut. Namun pada perkembangannya, kini bentuk balon menjadi kian bulat dan rapi, dengan kriteria bentuk yang dianggap sempurna jika mendekati bentuk bohlam lampu yang terbalik. Masa-masa awal penerbangan balon tradisional masih diwarnai beberapa kendala yang bersifat teknis. Hal ini terjadi terutama saat balon mulai dinaikkan dan asap menyusut. Balon akan bergerak menyamping karena sistem keseimbangan yang kurang baik, sehingga balon akan mudah terkena api pembakarannya. Teknik api pengasapan pada era itu masih menggunakan oman, yaitu ujung jerami padi, atau damen, yaitu batang jerami padi kering dan ditumpangi dengan damen basah agar menghasilkan asap tebal untuk memenuhi ruang balon kertas. Tahapannya yang terdiri dari pengapian, pengasapan, dan diakhiri dengan pengapian kembali ini berpotensi menimbulkan asap hitam yang dapat mempengaruhi tampilan warna balon. Dalam perkembangannya, teknik pengasapan di era 80-an sudah menggunakan kayu bakar. Kemudian pada tahun 2000-an beralih pada batok kelapa yang tak hanya mampu menghasilkan panas dan dorongan udara lebih kuat, namun juga berasap jernih sehingga balon terlihat lebih indah ketika tertimpa cahaya matahari. Kompor pengapian balon yang digantung biasanya dibuat dari sabut kelapa yang diikat kawat, atau dari gumpalan kain yang telah disiram dan direndam minyak tanah dengan tujuan agar bisa menyala lebih lama. Kompor gantung ini baru dinyalakan jika balon sudah mau dilepas tinggi. Demikian hingga penerbangan terakhir pada hari ke-7 Lebaran. Saat balon diterbangkan, pengapian yang berakhir ditujukan untuk melambungkan atau memberi dorongan tenaga pada balon agar mampu naik ke atas dengan kuat dan tahan lama. Permasalahan keseimbangan balon baru dapat dipecahkan pada tahun 1960-an. Seorang teknisi elektronik dan ahli mesin diesel dari dusun Krakal Santren atau Karangluhur Kertek menemukan sistem bandulan balon. Dengan sistem ini, penerbangan balon menjadi lebih stabil, sehingga mampu bermanuver dan lebih indah dan terbang dengan ketinggian maksimal. Bandulan biasanya dibuat dari cowek atau copek kayu atau butiran pasir yang dibungkus dengan kain kaleng atau bahan plastik lain.
bandul atas memiliki berat sekitar 4-5 ons, sedangkan bandul bawah sekitar 2-3 kg. Pelepasan balon dilakukan secara berulang dengan ketinggian maksimal 100 meter. Kompor pengasapan sengaja tidak dipasangkan agar balon dapat turun kembali ketika kehabisan udara panas. Dengan adanya sistem bandulan, balon dapat turun secara stabil tanpa kerusakan berarti, sehingga dapat diterbangkan kembali. Dalam perkembangannya, bandulan bisa berisi rangkaian petasan sepanjang 1,5 meter. Dengan urutan dari bawah adalah 2 petasan besar, 10 petasan kecil, 2 buah petasan besar di tengah, 10 petasan kecil, dan 2-4 petasan besar hingga keseluruhan menggunakan sekitar 30 petasan. Dengan berat seluruh rangkaian petasan bisa mencapai 2 hingga 3 kg. Selain itu, balon diisi berbagai hadiah kejutan seperti minuman soda, limun, makanan ringan, dan sebagainya, sehingga menjadi buruan warga, terutama anak-anak. Tak jarang balon jatuh di kampung yang bertetangga, yang mana penemu balon berusaha menyembunyikan balon temuannya, sementara pemilik balon dengan warganya mencari di mana balon tersebut jatuh. Jika demikian, maka perkelahian antar kampung akan sulit untuk dihindarkan. Agar kejadian serupa tidak terulang kembali, maka pada tahun 1984 diadakanlah pertemuan antara tokoh desa yang diinisiali oleh Dr. Andes Muhammad Ridwan yang berusia 69 tahun, seorang pendidik yang saat itu juga menjadi ketua gerakan pemuda Ansor di Kecamatan Kertek. Pertemuan yang berlangsung di gedung Madrasah Al Barokah Kampung Kuletosari Kertek itu menghasilkan kesepakatan. Yang pertama, balon boleh diterbangkan pada hari kedua hingga hari ke-7 Lebaran, agar tidak mengganggu tradisi silaturahmi antar warga setelah sholat Idul Fitri. Balon yang dilepas dan ditemukan warga pada hari kedua hingga ke-7 Lebaran harus dikembalikan kepada pemiliknya. Pemilik balon bertanggung jawab penuh atas semua kerusakan yang ditimbulkan dari aktivitas penerbangan balon. Setiap kampung, utamanya di wilayah Kertek, didorong untuk bisa membuat balon sendiri dengan bimbingan pembuat balon yang sudah ada, atau dapat memesan kepada para pembuat balon yang ada. Pada balon yang diterbangkan setelah hari ke-7 Lebaran, penemu boleh memiliki balon tersebut. Dengan catatan, penemu harus membalas surat berlampirkan alamat pemilik balon dan perangko balasan yang tertempel pada balon tersebut. Semenjak pertemuan tersebut hingga kini tidak lagi terjadi keributan atau perkelahian antar kampung karena berebut balon jatuh. Lambat laun penerbangan balon kembali pada esensinya, yaitu sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi di hari Raya Idul Fitri. Saat ini hampir setiap tahun setelah Idul Fitri di Kabupaten Wonosobo selalu digelar festival balon udara yang diadakan di berbagai penjuru desa untuk menyemarakkan libur Lebaran. Bahkan dengan banyaknya festival balon udara yang digelar membuat kini acara tersebut mulai dikenal di Indonesia, bahkan di dunia. Mari lestarikan budaya yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.